saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional, dan insya Allah ini akan menjadi percepatan yang bisa baik untuk prestasi olahraga semua. Siap-siap dengan tendangan swing in, itu dia pemirsa. Tinju saja bola. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Yaman, dan keputusan berkelas Erick Thohir usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Timnas U20 Indonesia sementara berbagi skor 1-1 dengan Yaman pada babak pertama laga kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Muda sempat unggul via Jens Ravin. Partai grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara Timnas U20 Indonesia versus Yaman digelar di Stadion Madia, Senayan, Minggu, 29 September 2024. Timnas U20 Indonesia asuhan Indras Jafri unggul lebih dahulu via sepakan kaki kanan Jens Ravin pada penghujung babak pertama. Tembakan kaki kanan pria keturunan Yogyakarta itu pada menit ke-40-51 sempat membentur tiang gawang sebelum masuk ke gawang Yaman. Akan tetapi tak lama kemudian, Yaman mampu membalas via Abdul Rahman Al-Kader 45+3. Ia bisa menemukan ruang tembak setelah tak mendapatkan blok, berarti dari pemain-pemain Timnas U20 Indonesia. Berita kedua, Erick Thohir memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Timnas U20 Indonesia dalam pertandingan fase grup kualifikasi Piala Asia melawan Yaman. Dalam laga tersebut, para pemain muda Indonesia menunjukkan semangat juang dan teknik bermain yang memukau, membuat Thohir bangga atas perkembangan sepak bola di tanah air. Erick Thohir, yang dikenal sebagai sosok pemimpin dengan visi membangun sepak bola Indonesia, menilai pertandingan ini sebagai salah satu bukti bahwa bibit-bibit muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersinar di kancah internasional. Dalam pernyataannya kepada media setelah pertandingan, Erick Thohir menyampaikan, "Saya sangat bangga dengan performa anak-anak muda kita. Mereka bermain dengan penuh semangat dan menunjukkan kualitas yang luar biasa. Kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras mereka serta dukungan dari seluruh pelatih dan tim teknis." Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan komitmen PSSI untuk terus mendukung pengembangan pemain muda melalui program pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Timnas U20 ini bukan hanya masa depan sepak bola Indonesia, tapi juga harapan seluruh masyarakat. PSSI berkomitmen untuk menjaga dan membina bibit-bibit muda ini agar mereka bisa terus berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Kami akan memperkuat program pembinaan usia dini, memperbaiki infrastruktur, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk para pemain muda. Erick Thohir juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara klub, sekolah sepak bola, SSB, dan akademi dalam melahirkan talenta-talenta terbaik Indonesia. Sepak bola bukan hanya soal permainan di lapangan, tapi juga bagaimana kita menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan para pemain sejak usia dini. Kami akan memastikan bahwa jalur pembinaan dari usia muda hingga level profesional berjalan lancar dan terintegrasi. Tutupnya, putra dari Shin Tae-yong, Shin Jae-won angkat bicara soal kiprah sang ayah selama karirnya di dunia sepak bola. Shin Jae-won kini tampil bersama tim kasta kedua Liga Korea Selatan, Seongnam FC. Shin Jae-won mengaku bahwa ayahnya punya karir bagus sebagai seorang pesepak bola. Karirnya juga berlanjut saat jadi pelatih Timnas Indonesia. Hal tersebut membuatnya dan keluarga bangga dengan kiprah sang ayah. "Ayahku adalah seorang superstar sejak jadi pemain," ujar Shin Jae-won kepada NET. "Dan dia bawa lebih dari bintang saat di Indonesia sekarang. Itu membuat saya bahagia sebagai seorang keluarga," lanjutnya. Timnas Indonesia kini berhasil dibawa terbang tinggi oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 54 tahun tersebut juga sukses membuat kejutan di ronde ketiga. Tim Merah Putih sukses menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Shin Jae-won berharap Timnas Indonesia bisa tampil bagus di ronde ketiga.
Dirinya juga berharap timnas Indonesia bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia sekarang ada di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Jae-won. Dan saya harap Indonesia akan tampil bagus. Jadi bisa melaju ke putaran final Piala Dunia, lanjutnya. Shin Tae-yong siap-siap untuk kembali memimpin timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya dua agenda penting pada Oktober 2024. Tim Merah Putih bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal main di markas Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, Rizky Ridho dan kolega bakal bermain di Qingdao Youth Football Stadium. Ujian timnas Indonesia tak hanya dari segi teknis lawan, tapi juga fisik. Pasalnya, timnas Indonesia harus terbang dari Bahrain dan Cina dalam jangka waktu 5 hari persiapan. Timor Leste hajar 10 pemain Maladewa 4-1 dalam laga terakhir grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 29 September 2024. Timor Leste sukses meraih kemenangan lewat gol yang dicetak Alexandro Bakito Lemos pada menit ke-39, Alexandre Oscar 44 menit, Aiman Ali 60 menit, dan Luis Figo 73 menit. Sementara itu, gol Maladewa dicetak Musdan Hasan pada menit ke-63. Dengan hasil ini, Timor Leste finish di posisi ketiga klasemen grup F dengan mengemas 3 poin. Sedangkan Maladewa dipastikan finish di posisi juru kunci grup F. Dengan begitu kedua pemain ini gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Jalannya pertandingan. Timor Leste dalam laga ini tampil lebih berani dengan langsung menyerang pertahanan Maladewa. Bahkan pada menit ketiga, peluang emas didapatkan melalui tendangan langsung ke arah gawang. Tetapi bola masih terlalu tinggi di atas mistar gawang. Beberapa peluang dari tendangan penjuru pun masih dengan mudah digagalkan oleh para pemain Maladewa. Sehingga belum juga ada perubahan meski sudah memasuki menit ke-6. Pada menit 6 ke-8, Timor Leste mendapatkan peluang kembali melalui tendangan bebas setelah Alexandro Bakito Lemos dilanggar pemain Maladewa tepat di depan kotak penalti. Akan tetapi, tendangan yang dieksekusi oleh Aureo Vieira Costa itu bukan tendangan langsung ke gawang, tetapi ia memainkan bola dengan beberapa pemain Timor Leste lainnya. Namun, serangan ini tak berjalan dengan baik karena bola langsung dipatahkan oleh para pemain Maladewa, sehingga belum juga ada kejutan. Timor Leste yang tampil mendominasi hingga memasuki menit ke-13 belum juga mampu mencetak gol lebih cepat ke gawang Maladewa karena mereka selalu berhasil digagalkan tim lawan. Pada menit ke-32, pemain Maladewa mendapat kartu merah karena Abdulhafizan Abdul Kafur seperti dengan sengaja menendang perut Luis Berdila da Silva. Hingga tambahan waktu 4 menit diberikan, tak juga ada gol yang tercipta. Sehingga Timor Leste sukses meraih kemenangan 4-1 pada laga ini.